lancar, kondusif, serta membawa keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Chief Marketing Officer PT AM Edu Networks. Beliau memiliki rekam jejak pengalaman profesional yang cukup banyak. Beliau pernah menjabat sebagai Information Attaché di Korean Embassy in Jakarta pada tahun 93 sampai 98. Pernah menjabat sebagai Senior Administrative Officer Presiden Secretary Office pada tahun 99 sampai 2002, pernah menjabat sebagai Director General Ministry of Family and Gender Equality pada tahun 2002 sampai 2011, dan juga pernah menjabat sebagai Rektor di Politeknik Korea pada Maret 2012 sampai Februari 2015. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Chung Bong-hyuk. Kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar, Ibu Syafridayanti, SPDMN. Yang saya hormati kepada UPT Dapodik dan Teknologi Informasi, Ibu Tracy Yulinda M.Com. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu guru perwakilan sekolah di Kota Padang dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Chung Bong-hyuk. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Marketing Officer PT AM Edu Networks. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam kenal kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu bagi kami untuk mengenalkan
salah satu produk PT IM Edu Networks, yakni IM School dan IM Teacher. Besar harapan kami, aplikasi ini mampu memfasilitasi kegiatan Bapak Ibu pengajar dalam berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid terkait pembelajaran yang terjadi di sekolah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa perusahaan kami ini berdiri sejak bulan Maret tahun 2020. Kami merintis perusahaan ini dengan semangat dan harapan besar untuk mampu memfasilitasi pendidikan dan memajukan anak bangsa. Aplikasi kami sebelumnya telah digunakan oleh lebih dari 5 juta pengguna dan 90% sekolah di Korea Selatan. Saat ini, aplikasi tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia serta dalam proses pengembangan untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan dan kebutuhan Bapak Ibu guru di Indonesia. Selain itu, dalam perjalanannya, kami pun telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Kami menaruh perhatian yang besar terhadap peran Bapak Ibu, orang tua, dan wali siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Karena itu, lahirlah IM School sebagai aplikasi notifikasi agenda pertama di Indonesia yang kami berikan secara gratis bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga mampu menjadi aplikasi yang memberikan manfaat dan andil besar dalam kemajuan pendidikan di tanah air. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan. Pemaparan ini mengenai pengenalan perusahaan dan aplikasi IM School, kemudian dilanjutkan dengan demo aplikasi. Nah, sebelum memulai demo, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan peralatan seperti laptop dan handphone untuk dapat melakukan registrasi yang akan dipandu oleh tim kami. Nah, kemudian apabila selama demo berlangsung Bapak Ibu menemukan kendala, kemudian masih ada yang dirasa belum jelas, Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami melalui fitur chat dan akan kami jawab pada saat sesi diskusi. Nah, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Mas Ari Firmansyah. Kami silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Tiara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan overview produk dan juga pengenalan lebih dalam lagi tentang IM Edu Networks, nama perusahaan kami. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Safri Dayanti dan Ibu Tracy Yulinda, dan juga Chief Marketing Officer kami, Mr. Chong Bong Hyok. Di sini saya akan menyampaikan tentang produk kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Firmansyah, saya marketing leader untuk PT IM Edu Networks ini. Yang dari tadi pagi sudah cuap-cuap ya Bapak Ibu sekalian, sudah bertemu. Sekarang saya akan memperlihatkan share PowerPoint ya. Oke. Ya. Nama produk kami adalah IM School, dengan tagline-nya adalah pendidikan dalam genggaman. Seperti apa pendidikan dalam genggaman akan saya jelaskan di next berikutnya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan, disebutkan oleh Mr. Chong bahwa PT IM Edu Networks kami adalah perusahaan penyedia platform pendidikan, di mana perusahaan kami adalah perusahaan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis pendidikan di Korea Selatan.
ada NHN, Incor, dan Manwakita. Berdiri pada bulan Maret 2020, jadi ketika pandemi di puncak-puncaknya, perusahaan kami berdiri. Dari bulan Maret hingga bulan Agustus, kami menerima aplikasi dan adanya fase translasi dan juga fase pengaturan server. Setelah itu, kami bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Nah, lalu selama ini, ketika masa pandemi seperti ini, apa yang terjadi pada pendidikan di Indonesia? Adanya kita bagi menjadi pendidikan lama dan pendidikan 4.0, di mana pendidikan lama, orang tua menyerahkan murid-muridnya kepada sekolah untuk diajar secara penuh. Sedangkan di pendidikan 4.0 sekarang ini, 89,1% orang tua terlibat dalam mendampingi anak untuk belajar. Jadi, pendidikan 4.0 ini sudah berbeda dengan sistem pendidikan yang lama. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Oleh karena itu, adanya fenomena penetrasi digital, Bapak Ibu sekalian, di mana ketika musim digital sudah masuk, tetapi dengan adanya pandemi ini semakinnya menaikkan jumlah orang-orang yang menggunakan handphone sebagai koneksi antar satu sama lain. Kurang lebih dalam 1 tahun perbedaannya dari bulan Januari 2021 hingga Januari 2020, menurut via Hotsuite, adanya penambahan 1,2% atau 4 juta pengguna di dunia. Dan ini juga ditekankan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan kejadian yang seperti ini, ratusan ribu sekolah ditutup, 68 juta siswa belajar di rumah, dan 4 juta guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini menurut data covid.co.id dan kemdikbud.co.id. Nah, lalu kami, iMSchool, sebagai platform penyedia pendidikan yang dapat diakses dengan mudah secara real-time hanya dengan satu ketukan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa aplikasi kami ini adalah aplikasi gratis, aplikasi nomor 1 notifikasi agenda yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan videonya terlebih dahulu. Seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya. Namun, di era ini, menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan, bukan? Anak dan orang tua semakin sibuk. Orang tua pun kesulitan karena harus mencari info dari berbagai media. Mulai dari surat edaran, SMS, grup WhatsApp, website, dan lain sebagainya. Dengan iMSchool, semua info bisa Anda dapatkan hanya dengan satu ketukan. Dalam satu aplikasi, Anda dapat mengetahui pemberitahuan sekolah, agenda kelas, kelas jarak jauh, survei, dan tugas sekolah anak Anda. Selain itu, orang tua dapat menerima rekomendasi informasi pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Semua informasi yang Anda perlukan dapat Anda lihat dengan mudah. iMSchool telah digunakan oleh jutaan orang tua di Korea dan Taiwan, serta menjadi platform pendidikan nomor 1 di Korea. iMSchool, pendidikan dalam genggaman. Ya, itu iMSchool, pendidikan dalam genggaman. Sebelumnya, aplikasi ini sudah digunakan di Korea Selatan dari sebelum pandemi berlangsung. Jadi, aplikasi ini sudah digunakan oleh 5 juta pengguna dari kalangan orang tua, dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam iMSchool dan iMteacher. Ini saya menjelaskan overview-nya saja, karena nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Mas Asep. Oke, untuk iMSchool sendiri kami mempunyai fitur utama yaitu push notification dan agenda. Dari sini kita bisa menerima pembelajaran jarak jauh juga, dan agenda yang diberikan oleh guru ini bisa diterima oleh orang tua siswa secara real time. Sedangkan itu yang digunakan untuk orang tua. Yang digunakan oleh guru adalah aplikasi iMteacher, di mana di sini guru dapat
memanage siswanya, memanage kelasnya dengan membuat agenda, membuat survei, membuat jadwal, dan membuka kelas pembelajaran jarak jauh. Nah, lalu selama ini tim marketing di Jakarta telah mendatangi 23 sekolah yang ada di Jakarta dengan berbagai grade. Kami membagi ke dalam 2 bagian. Ada high technology dan low technology, di mana 5 dari 23 sekolah mengembangkan LMS, Bapak Ibu sekalian, yaitu Learning Management System. Kenapa kami sebut ke dalam high technology? Karena pada penggunaannya Learning Management System lebih sulit dibandingkan dengan sosial media, yaitu WhatsApp, yang sekarang sering digunakan oleh sekolah-sekolah. Dan berdasarkan hasil data kami, 22 dari 23 sekolah yang kami kunjungi menggunakan sosial media sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, WhatsApp dianggap mudah dalam mengoperasikannya. Dan kami, IM School, hadir di tengah-tengah ini menjembatani antara high technology dan low technology. Apa saja sih yang menjadi fitur utama ataupun andalan dari IM School ini? Fitur kami tersedia lebih spesifik dan terintegrasi. Nah, nanti apa yang dimaksud spesifik dan terintegrasi bikin Bapak Ibu penasaran bagaimana sih nanti pengoperasiannya, nanti Mas Asep yang akan menjelaskan. Lalu aplikasi kami ini One App, One Solution, satu aplikasi untuk semua solusi. Jadi nanti semua informasi tentang pendidikan, informasi tentang anak, semuanya hanya ada dalam aplikasi IM School dan mTeacher. Dan lalu berikutnya, akses kami mudah dan bersifat private. Jadi aksesnya gampang, tinggal download saja di Play Store dan bersifat private antara guru, orang tua, dan juga siswa. Dan kami juga memiliki pengaturan waktu untuk mengirim agenda, mengirim tugas, ataupun mengirim jadwal. Nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh Mas Asep. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Chung bahwa 90% Bapak Ibu di Korea Selatan telah menggunakan aplikasi kami. Jadi 9 dari 10 sekolah sudah menggunakan aplikasi ini. 5 juta pengguna dan 800.000 agenda dan papan pengumuman telah tersebar. Sedikit tentang quotes pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi tentang detail produknya oleh Mas Asep. Kepada Mas Asep, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mas Ari untuk pemaparannya terkait dengan aplikasi IM School dan juga IM Edu Networks. Sebelumnya saya menyapa Bapak dan Ibu di Kota Padang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tidak lupa yang saya hormati Kepala UPT Dapodik dan TI, Ibu Tracy Yulinda Mkom. Kemudian Kasih Kesiswaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang, Ibu Syafridayanti. Selamat pagi Ibu. Kemudian tentu saja pimpinan kami, CMO, Chief Marketing Officer IM Edu Networks, Mr. Chung. Selamat pagi, Mr. Selamat bergabung lagi bersama kami. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, selamat pagi, selamat bergabung. Sebelumnya perkenalkan, saya Asep Ruslan, tim marketing PT IM Edu Networks. Di sini saya akan memaparkan lebih jauh tentang demonstrasi aplikasi yang saat ini kami kenalkan kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf, barangkali tadi sempat ada obrolan terkait dengan jumlah peserta ya Bapak Ibu ya. Tadi sempat ada katanya masih beberapa yang belum bisa gabung karena kapasitas full. Ya kami mohon maaf, terutama kami dari penyelenggara di sini karena ada kesalahan teknis terkait dengan kapasitas ini. Seharusnya mencapai 1.000 peserta, tapi karena ada kesalahan teknis sehingga batasnya hanya mencapai 100. Insya Allah nanti kami perbaiki dan bahkan mungkin kami bisa memfasilitasi untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan yang lain yang belum bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi demonstrasi. Baik, Bapak dan Ibu semua, saya harap dalam kondisi yang baik begitu pagi hari ini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan belajar lebih jauh. Saya izin memperkenalkan aplikasi kami, namanya aplikasi mTeacher, yang nanti akan menjadi fungsi utama untuk pengelolaan sekolah dan kelas. Di sini suasananya agak mendung, Ibu, jadi agak galau-galau. Jadi saya nampaknya harus lebih semangat lagi, Bapak dan Ibu, supaya lebih semangat. Kita pegangan dulu tangannya, digerak-gerakkan, Bapak Ibu.
supaya nanti kita bersemangat, karena nanti Bapak dan Ibu kami harapkan untuk bergabung, mengikuti sesi demonstrasi, langsung mengaktifkan, daftarkan sekolahnya di aplikasi kami, karena semua aksesnya gratis, kami tidak meminta dokumen apapun, Bapak dan Ibu hanya perlu mendaftarkan di aplikasi. Baik, kita akan memulai Bapak dan Ibu, semoga semakin bersemangat pagi hari ini. Dingin ya Mas Arya? Baik, Bapak Ibu, untuk mengakses aplikasi kami ini, saya izin membagikan tampilan. Kita akan melihat bersama-sama tampilan aplikasi kami. Jadi Bapak dan Ibu di sini hanya perlu mengakses perambannya yang sudah terinstall pada perangkatnya masing-masing. Di sini kami saat ini menggunakan browsernya Chrome. Kami harap Bapak dan Ibu mengikuti tahapan-tahapan ini. Paling tidak Bapak dan Ibu bisa melakukan akses khususnya untuk administrator sekolah, sehingga nanti pengguna guru bisa menyesuaikan. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya untuk mengakses aplikasi kami di laman teacher.imedu.co.id. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi ini. Jadi yang saat ini sudah aktif menggunakan komputer barangkali atau laptop, kami mohon bisa mengikuti juga sembari di laman browsernya. Kami mohon untuk sarankan ya untuk menggunakan pengaturan berbahasa Indonesia, supaya nanti pengalamannya lebih maksimal dalam penggunaan aplikasi kami. Silahkan Bapak dan Ibu dibuka browsernya. Ini tampilannya adalah teacher.imedu.co.id. Teacher, guru ya, ejaan guru dalam bahasa Inggris, .imedu.co.id. Kami sudah berbahasa Indonesia, jadi memudahkan, dan ini bentuk dedikasi kami untuk pendidikan di tanah air, memudahkan Bapak dan Ibu semua dalam mengajar. Baik, saya sudah semua mengikuti di tahap ini. Kemudian enter, Bapak dan Ibu akan memasuki laman di sini. Baik, Bapak Ibu, halaman ini adalah halaman utama yang menjadi akses untuk Bapak dan Ibu mencapai laman I'm Teacher. Jadi di sini kita punya beberapa tombol, ada beberapa action button yang bisa mengarahkan kita pada beberapa fungsi begitu ya. Nah, mengingat ini adalah aplikasi yang baru, menjadi hal yang berbeda begitu ya dengan biasanya. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu sudah mengembangkan LMS sendiri di sekolah, atau bahkan mungkin tadi menggunakan media sosial seperti aplikasi chatting begitu ya, untuk mengirimkan informasi kepada pihak orang tua. Nah, ini kan sifatnya baru. Kami memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk mengakses tombol di sini. Kita punya 3 menu utama dalam proses bantuan ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ketika memang penasaran atau memang menemukan kendala terkait penggunaan aplikasi ini. Kita coba satu persatu Bapak dan Ibu sebelum lebih jauh pada aplikasi ini. Yang pertama kita punya pusat bantuan. Pusat bantuan ini adalah laman yang disediakan untuk Bapak dan Ibu mengakses pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan, atau bahkan Bapak dan Ibu ingin mengirimkan masukan atau kendala secara pribadi. Begitu. Nah, ini yang pertama FAQ. FAQ ini adalah frequently asked question atau pertanyaan umum yang ditanyakan terkait dengan aplikasi kami. Di sini sudah ada menunya, Bapak dan Ibu nanti bisa pilih satu persatu terkait kendala yang sudah dihadapi pada menu apa, pada akses yang mana, itu silahkan nanti pertanyaannya di sini, atau bahkan mungkin silahkan dituliskan pertanyaannya pada kolom di sini juga bisa. Kemudian, kami juga menyediakan tombol inquiry. Tombol ini memungkinkan Ibu, Bapak, semua pengguna untuk mengirimkan masukan kepada tim kami secara langsung. Nah, ini bisa dikirimkan. Di tombol ini ada beberapa kolom isian, nanti bisa menyesuaikan dengan Bapak dan Ibu kebutuhannya apa. Masukkan juga alamat email Bapak dan Ibu yang bisa kami hubungi nanti ke depannya. Kemudian ini judul keluhannya apa, misalnya sekolah Bapak dan Ibu tidak ditemukan, atau misalnya Bapak dan Ibu menghadapi kendala ketika proses pendaftaran atau dan lain sebagainya, ini silahkan dimasukkan dan kemudian submit. Nanti tim kami akan merespon masukan atau keluhan yang Bapak Ibu sampaikan di kolom ini. Kemudian kami juga punya kolom notis. Kolom ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mengunduh panduan kami. Baik, saya katakan lagi, ini adalah untuk mengunduh panduan kami. Jadi kami menyediakan buku panduan untuk Bapak dan Ibu semua sebagai apa ya, acuan untuk pembelajaran ya, untuk barangkali Bapak
Ibu tertarik di sini menggunakan aplikasi atau wah saya penasaran nih fiturnya apa saja atau kegunaannya apa saja. Nah, kami punya buku panduannya di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung download saja, semuanya di-download langsung ke perangkat Bapak dan Ibu dan bisa dibaca. Nah, ini dibaca untuk online begitu ya, di tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu, panduannya sudah sangat lengkap, akan cukup membantu untuk Bapak dan Ibu semua. Kemudian, kami juga punya menu panduan di sini. Menu panduan ini mengarahkan kepada untuk ke laman Facebook. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak dan Ibu sudah login Facebook di perangkatnya, nah, nanti akan terhubungnya ke laman Facebook. Nah, kebetulan saya di sini tidak login ya, belum masuk. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kasusnya sama seperti saya, Bapak dan Ibu belum memiliki akun Facebook, atau misalnya belum login, atau bahkan mungkin tidak punya akun Facebook, itu kami memfasilitasi dari kolom yang tadi, di laman ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan panduan yang ini atau panduan yang ini. Panduan ini mengarahkan Bapak dan Ibu di grup. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu berkenan untuk bergabung di grup ini, silahkan. Nanti ke depannya kami akan mengupdate informasi terkini terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Pun kita bisa berdiskusi terkait penggunaan aplikasi, atau bahkan ke depannya mungkin untuk fitur-fitur tambahan, atau yang saat ini Bapak dan Ibu hadapi kendalanya apa, kita akan punya grup diskusi di sini. Kebetulan Bapak Ibu guru yang lain juga sebelumnya yang sudah bergabung bersama kami, sudah kami arahkan ke sini dan akan bergabung bersama. Jadi kita akan berdiskusi, bersilaturahmi dengan para Bapak dan Ibu guru yang lain dari seluruh Indonesia tentu saja pada grup ini. Begitu. Nah, kemudian kami juga punya pendaftaran konsultasi atau bantuan. Nah, bantuan ini nanti fungsinya adalah untuk Bapak dan Ibu barangkali menginginkan pendampingan penggunaan aplikasi. Begitu. Jadi kalau misalnya ada bantuan dari kami atau ingin guidance dari kami secara langsung, misalnya nanti tim kami mendatangi Bapak dan Ibu, silahkan mengisi formulir ini, jadi nanti akan direspon oleh tim kami apakah didatangi langsung atau menghubungi via nomor telepon, begitu. Ini bisa dipilih juga oleh Bapak dan Ibu, kami serahkan Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu untuk bantuannya. Nah, sekarang kita akan memulai akses untuk administrator. Nah, di sini kami punya dua tombol utama. Jadi yang pertama adalah tombol admin atau administrator. Nah, ini bisa nanti diakses oleh tim IT atau tim operator di sekolah, begitu ya, yang nantinya akan mengelola keseluruhan sekolah, menginput data siswa, atau bahkan mungkin menyampaikan pengumuman dari kepala sekolah langsung kepada orang tua siswa. Ini bisa dilakukan oleh administrator. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa menggunakan akses sebagai guru. Akses ini fungsinya untuk Bapak dan Ibu wali kelas. Jadi saat ini tujuan kami adalah Bapak dan Ibu wali kelas. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu wali kelas ini punya tanggung jawab untuk mengelola satu kelas secara khusus. Kami berikanlah tombolnya untuk Bapak dan Ibu supaya nanti aksesnya lebih mudah Bapak Ibu untuk mengelola kelas tersebut. Kita akan mulai sebagai administrator karena guru nanti baru bisa bergabung setelah sekolah terdaftar oleh administrator. Baik, Bapak Ibu, kita coba akses di sini. Tekan tombol mulai sebagai admin. Di sini kami mohon Bapak dan Ibu bisa bersama-sama begitu mengikuti sesi ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terkendala atau ada masalah apa ketika prosesnya, mohon ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada sesi diskusi ya. Silahkan Bapak dan Ibu mengikuti aksesnya. Diklik tombol administrator sekolah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya kita akan memasukkan nama sekolah. Jadi Bapak dan Ibu silahkan masukkan nama sekolahnya masing-masing. Pastikan nama sekolah ini adalah sekolah atau nama sekolah yang terdaftar pada Dapodik. Ya, Bapak Ibu kembali saya tekankan namanya harus terdaftar dalam Dapodik. Begitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa sekolah yang mendaftar sebagai namanya SD saja. Misalnya seperti ini. SD. Atau untuk sekolah negeri biasanya ada yang memasukkan SDN, begitu sebagai contoh. Atau bahkan beberapa ada yang tertulis SD negeri. Seperti ini. Nah, ini kan berbeda begitu ya. Ini kami himpun datanya dari Dapodik.
data pokok data pokok pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa mengecek langsung di Dapodi terkait dengan nama sekolahnya. Jadi dicek lagi namanya yang mana, betulkah misalnya kalau untuk sekolah negeri apakah SDN atau SD negeri, atau bahkan kami menemukan data yang SD neg aja, SD neg Galung. Nah, ini kan mungkin nama daerah atau apa. Nah, ini kita nanti menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, silahkan. Ini sebagai contoh saya perlihatkan saja, ini secara random mungkin saya akan ambil secara acak untuk diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Proses pendaftarannya seperti apa? Mohon Bapak dan Ibu nanti menyiapkan nomor handphone dan alamat email yang aktif, surat elektronik yang aktif. Begitu. Nah, ini sekolahnya yang sudah saya masukkan. Saya harap sama tampilannya akan seperti ini, akan ada tanda merah dan akan muncul tombol mendaftar untuk administrator sekolah. Kalau misalnya ternyata sudah terdaftar, itu nanti akan masuk ke kolom kata sandi. Nanti kita akan lihat kalau sudah terdaftar. Di sini untuk SD IT Albayan, di sini mendaftar untuk administrator sekolah. Silakan Bapak dan Ibu klik di sini untuk pendaftarannya. Nah, ini adalah laman yang saat ini akan Bapak dan Ibu hadapi. Saya harap sama begitu di tampilan Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada isian untuk mengisi kata sandi, atau bahkan di sini ada untuk mengisi nama penanggung jawab. Di sini namanya Bapak dan Ibu yang saat ini bertindak sebagai administrator. Kemudian kami juga ada kolom isian untuk nomor handphone penanggung jawab. Nomor handphone ini fungsinya adalah untuk konfirmasi. Pastikan nomor ini adalah nomor yang aktif ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada nanti pesannya akan masuk ke nomor itu. Jadi kalau misalnya nomornya tidak ada, nanti pesannya nggak akan masuk. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor autentikasi 6 digit. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu boleh dilakukan pengisian sekolahnya tadi yang mana, ketika masuk tadi, SD atau SMP yang mana, silahkan. Kemudian kata sandinya, buat kata sandi dengan kombinasi yang kuat begitu, menggunakan huruf kapital, kemudian menggunakan angka, menggunakan karakter khusus, itu kami sarankan. Karena memang ini aksesnya private, jadi Bapak dan Ibu ketika sudah mendapatkan atau mendaftar di aplikasi ini, itu sepenuhnya Bapak dan Ibu yang kelola. Kami tidak memiliki akses kepada akun yang sudah Bapak dan Ibu buat. Begitu. Jadi keamanan datanya kami jamin 100% untuk Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu bentuk dedikasi kami untuk memudahkan Bapak dan Ibu semua. Silakan kalau sudah selesai, masukkan nomor handphone dan klik kirim. Nanti nomor autentikasi 6 digit akan dikirimkan ke nomor Bapak dan Ibu semua. Jika sudah, masukkan nomor autentikasinya, dikirimkan melalui pesan singkat SMS, nanti periksa, kemudian masukkan alamat email penanggung jawab, alamat email Bapak dan Ibu, klik persetujuan yang ini, saya setuju dengan semua syarat dan ketentuan di bawah ini. Diklik saja, lalu lanjut. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, lalu klik lanjut. Gak ada nomor. Baik, kalau misalnya sudah, saya akan menunjukkan tampilan utama dari kelas atau tampilan utama dari menu administrator ini ya. Saya akan masuk dengan sekolah yang saat ini sudah kami kelola sebagai sampel begitu untuk contoh Bapak dan Ibu khusus. Kita sudah membuat sekolahnya. Sembari menunggu, silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada pengalaman menarik nih sudah mendaftar saat ini. Kira-kira ada masukan apa? Silakan langsung dimasukkan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Kita nanti akan diskusikan bersama-sama untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, silakan barangkali ada kendala atau mungkin kesulitan prosesnya.
silakan langsung dimasukkan saja di kolom chat. Nanti kita akan diskusi setelah sesi ini selesai. Saya akan masukkan sekolah yang saat ini sudah kami kelola sebagai contoh. Ini menggunakan contoh SMA. Tingkatan SMA ini pada dasarnya sama, tampilannya tidak ada yang berbeda, hanya berbeda pada tingkatan kelasnya saja. Kalau misalnya saat ini Bapak dan Ibu mendaftar sebagai guru SD, nanti tampilannya akan ada kelasnya 1 sampai 6. Begitu ya, pada dasarnya kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini sudah tampilannya seperti ini. Ketika nanti Bapak Ibu sudah menggunakan sekolah yang terdaftar, nanti akan langsung diarahkan ke sini dan masuk ke kata sandi. Kita klik masuk supaya Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana tampilan isinya. Nah, pada tampilan ini pada dasarnya akan memberikan kemudahan Bapak dan Ibu dengan sejumlah fitur yang kami sediakan. Fitur-fitur ini semuanya dapat diakses secara gratis. Ya, kembali kami informasikan ini fiturnya gratis, aplikasinya gratis. Bapak dan Ibu tidak akan dipungut biaya untuk penggunaan aplikasi kami. Begitu. Jadi ini harapannya ini akan membantu Bapak dan Ibu barangkali saat ini belum menggunakan LMS, pun ketika Bapak dan Ibu sudah menggunakan LMS, kami bisa memfasilitasi hal tersebut. Biasanya beberapa LMS memang tidak memungkinkan pengiriman agenda, pengiriman informasi kepada orang tua. Kami membantu hal tersebut. Kami memfasilitasi fitur tersebut atau kebutuhan tersebut. Gitu. Nah, ini adalah tampilan utama yang saat ini sudah Bapak dan Ibu hadapi. Saya harap sama begitu Bapak dan Ibu tadi sudah proses mendaftar. Ini adalah tampilan sekolahnya. Bapak dan Ibu akan ada tulisan sekolah di sini. Kemudian Bapak dan Ibu juga punya tampilan ucapan selamat datang sebagai administrator sekolah. Nah, ini adalah halaman yang nanti Bapak dan Ibu administrator kelola untuk menambahkan kelas, untuk memberikan informasi, menyampaikan pengumuman, atau menyampaikan survei dan jadwal kegiatan di sekolah. Kita akan lihat dulu dari menu manajemen. Nah, nanti Bapak dan Ibu, nampaknya saya pada pagi hari ini akan cukup singkat begitu ya, mengingat pertemuan kita juga terbatas begitu ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu penasaran untuk mengeksplorasi aplikasi kami mohon Bapak dan Ibu melakukan mengunduh panduan kami, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti tahapan-tahapan di panduan itu silahkan untuk eksplorasi lebih banyak begitu ya. Ini adalah tampilan submenu yang akan dikelola oleh administrator sekolah. Sangat banyak ya Bapak dan Ibu ya, karena memang administrator kan mencakup keseluruhan sekolah. Di sini ada kelas, Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol kelas. Tentu punya Bapak dan Ibu masih kosong. Ini kami tampilkan daftar kelas yang sifatnya ini sudah terdaftar pada kelas kami, begitu ya. Ini sebagai contoh saja bagi Bapak dan Ibu. Ini kelas-kelas ini bisa Bapak dan Ibu tambahkan dari kolom di sini untuk penambahan kelasnya. Kurang lebih seperti ini secara sederhana. Nanti Bapak dan Ibu bisa pilih tingkatannya. Kemudian kalau misalnya ada kelas A atau kelas B, silahkan masukkan di kolom ini. Misalnya kelas, kalau di saya kebetulan untuk tingkat SMA, misalnya saya masukkan kelas 10A, lalu klik tambah dan akan masuk di sini. Sementara untuk penambahan secara bergu, maksudnya dalam jumlah banyak, misalnya sekolahnya, untuk tingkat kelas 1 ada A sampai B misalnya. Bapak dan Ibu tinggal klik 1 dan 2, begitu. Dan seterusnya, kemudian klik pendaftaran grup, dan nanti kemudian Bapak dan Ibu bisa simpan. Nah, proses penyimpanan ini nanti akan menunjukkan kelas yang dibuat di tampilan ini. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat tampilannya muncul di mana, itu tampilannya muncul di sini. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menghapus kelasnya, Bapak dan Ibu ternyata salah ketika input kelas, coba kita hapus dari tombol yang ini. Nah, kelas akan otomatis terhapus. Begitu. Jadi secara sederhana kurang lebih seperti itu. Tombolnya akan mudah diakses oleh Bapak dan Ibu, proses penambahannya pun akan bisa diakses. Lalu bagaimana kalau misalnya kelas 10.2 ini atau mungkin kelas 5.2 ini nanti kita harus ganti jadi A dan B. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu lakukan dari tombol edit di sini. Silakan lakukan pengeditan, begitu Bapak dan Ibu boleh sesuaikan dengan kebutuhan di sekolahnya, apakah menggunakan huruf atau menggunakan angka. Kami bisa fasilitasi hal tersebut. Nah,
Kemudian ini adalah terkait dengan penambahan kelas. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan siswa dalam masing-masing kelasnya. Jadi kan kita sudah punya daftar kelasnya di sini. Di kelas siapa ada siswanya berapa, di kelas apa ada siswanya berapa orang. Kurang lebih seperti itu. Nah ini administrator bisa mendaftarkan siswa secara berkelompok dalam arti jumlah siswanya banyak. Begitu dalam satu kelas kan mungkin ada 15, ada 16, bahkan mungkin ada sampai 30 siswa. Bisa klik di sini nanti mengikuti arahannya Bapak dan Ibu. Kita juga sudah menyediakan panduannya, manual booknya sudah sesuai di sana. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dan saat ini Bapak dan Ibu sedang menghadapi kondisinya seperti apa. Ini bisa melakukan pendaftaran grup, pendaftaran secara masing-masing di sini. Kalau misalnya ada siswa tambahan atau ada pindahan siswa begitu ya yang masuk ke kelas, bisa ditambahkan di sini oleh administrator sekolah pun nanti oleh wali kelas. Ya, kita akan lihat. Baik, ini adalah beberapa menu yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa kelola secara bisa dieksplorasi begitu ya, sesuai dengan panduan yang tadi sudah kami sediakan, bisa diakses dulu panduannya atau bahkan mungkin menginginkan panduan secara personal melalui telepon, silakan langsung hubungi hotline kami, nomor tim kami nanti bisa diakses di sana. Bisa memberikan panduan kepada Ibu di jam kerja. Kami standby dari pagi kurang lebih pukul 8.30 sampai nanti sore pukul 17.30 ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau butuh bantuan secara personal untuk sekolah Bapak dan Ibu secara khusus, silahkan hubungi tim kami. Ini adalah keseluruhan menu yang nanti dikelola administrator. Kita punya menu staf sekolah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu administrator menambahkan staf pegawai di sekolah, misalnya daftar guru, begitu ya, ini daftar guru, atau bahkan mungkin daftar pegawai, ini bisa ditambahkan pada staf sekolah, atau bahkan membuat grup. Nah, grup ini biasanya bisa dibentuk untuk beberapa kebutuhan, misalnya untuk grup terdiri dari orang tua, atau bahkan mungkin terdiri dari orang tua dan staf sekolah, atau kombinasi di antara guru, orang tua, atau bahkan staf sekolah. Jadi, kombinasinya kurang lebih seperti itu. Bapak dan Ibu itu sangat diberikan kemudahan, kemudian ada pengaturan otoritas dan juga sekolah, ini nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita kembali ke menu beranda. Menu manajemen itu pada dasarnya untuk pengelolaan. Seperti arti kata manajemen itu sendiri adalah sama dengan pengelolaan, gitu ya. Itu tuh pengelolaannya. Kemudian fitur yang kami berikan untuk Bapak dan Ibu di sini untuk administrator punya beberapa fitur dan menu. Yang pertama, kami punya tampilan berandanya seperti ini. Kemudian survei. Ini untuk memberikan atau melakukan jejak pendapat dengan orang tua atau siswa barangkali terkait apapun yang terjadi di sekolah, atau bahkan dalam beberapa kasus di sekolah yang kami kunjungi, fitur survei ini digunakan untuk menggunakan kuesioner ini untuk membuat pertanyaan. Karena pada dasarnya ini sama seperti Google Form yang saat ini sudah Bapak dan Ibu kelola. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih jenis pertanyaannya, apakah pilihan ganda, atau jawaban pendek, atau bahkan kita punya kolom untuk tingkat kepuasan dan tanda tangan. Kemudian kami juga mengirimkan penutupannya atau waktu aksesnya sampai kapan, pun kami bisa memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu untuk pengirimannya akan kapan. Jadi kalau misalnya ini akan disampaikan pada minggu depan, itu bisa dijadwalkan pengirimannya. Atau bahkan mungkin untuk dikirimkan secara langsung bisa, dan ini penerimanya bisa Bapak dan Ibu tentukan. Begitu. Kemudian ini kita juga punya menu pengumuman. Pengumuman ini ada beberapa fitur submenu, ada pemberitahuan, ada buletin sekolah, ada makanan hari ini. Nah, ini mungkin agak janggal begitu ya di telinga kita, karena nampaknya di beberapa sekolah di Indonesia atau kebanyakan sekolah di Indonesia tidak memberikan menu makanan hari ini begitu ya, menu makanan di sekolah, karena sekolah tidak menyediakan konsumsi begitu ya. Nah, ini karena kami adalah aplikasi yang diadaptasi atau ditranslasi dari bahasa Korea. Ini fiturnya pun beberapa masih menyesuaikan dengan di sana. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini, harapannya selain Bapak dan Ibu bisa mengakses dan mencoba, kami juga ingin mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu. Kira-kira fitur apa sih yang saat ini Bapak dan Ibu perlukan untuk aplikasi pendidikan, khususnya untuk pendidikan dan fitur notifikasi agenda? Silahkan di sini, nanti akan terhubung secara langsung pada pengguna kami di iMSchool. Kemudian di sini juga kami punya menu agenda. Menu agenda ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengirimkan agenda ya, menginformasikan agenda yang sedang terjadi di sekolah. Untuk administrator ini agendanya seperti ini. Jadi misalnya penulisnya siapa, biasanya mungkin di sini
sebagai contoh informasi resmi dari kepala sekolah. Nanti administrator bisa menulis ini sebagai kepala sekolah, begitu. Kemudian judulnya apa? Judul dari agendanya apa? Misalnya rapat orang tua atau rapat tahunan orang tua. Silahkan. Kontennya apa? Pesannya apa yang ingin disampaikan pada agenda? Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pemberitahuan resmi, misalnya saat ini terkait dengan kebijakan untuk pembelajaran di rumah, ada SK resmi dari Kementerian Pendidikan, begitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu lampirkan surat resmi tersebut di lampiran foto maupun lampiran dokumen. Kami memfasilitasi hal tersebut. Nah, sama juga seperti survei, kami memberikan kemudahan Bapak dan Ibu mengirimkan pesan agenda, informasi ini pengirimannya dijadwalkankah atau pengirimannya secara langsung. Kemudian kami juga memberikan kemudahan Bapak dan Ibu mengirimnya ingin kepada siapa saja, begitu. Jadi tidak terbatas sesuai dengan akses yang Bapak dan Ibu miliki saat ini. Baik, ini adalah pilihan penerimaan yang nanti Bapak dan Ibu bisa pilih. Kombinasinya ada guru, ada siswa, ada orang tua, dan staf sekolah. Nah, ini kemudian kita punya jadwal juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini mengelola penjadwalan untuk fasilitas di sekolah, misalnya terkait dengan gimnasium atau penggunaan laboratorium, atau mungkin musola, atau fasilitas lain di sekolah yang sifatnya bergiliran, penggunaannya bergiliran, dan perlu dijadwalkan secara khusus. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di sini pendaftaran untuk jadwal tersebut. Jadi misalnya untuk tanggal 10 atau mungkin di bulan Maret, ini misalnya untuk kita bulan April. Kita akan melihat di tanggal 1 April kita akan memberikan akses untuk penggunaan gimnasium bagi kelas tertentu. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu jadwalkan di sini. Nanti pemberitahuannya akan muncul ke orang tua yang menggunakan aplikasi iSchool. Jadi iSchool ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh orang tua. Sementara Bapak dan Ibu guru menggunakannya aplikasi iTeacher untuk pengelolaannya. Sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu. Kami punya satu akses yang berhubungan, tapi diakses dengan dua aplikasi yang berbeda. Karena fitur yang dimiliki iSchool nanti akan punya beberapa fitur yang berbeda, gitu ya. Sederhananya seperti ini untuk administrator sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kembali saya tekankan buku panduannya sudah kami berikan. Bapak dan Ibu silakan bisa akses langsung, sudah tersedia. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu juga punya masukan pada kami, silakan menghubungi tim kami di tombol bantuan. Selanjutnya kita punya satu tombol lagi. Tombol itu adalah tombol teacher. Kita akan melihat aplikasi kami untuk pengguna Bapak dan Ibu wali kelas. Ini sebagai contoh, saya menggunakan browser yang sama, tapi pada dua tampilan yang berbeda. Ini untuk mode aman, begitu. Nah, ini adalah aplikasi untuk yang nanti diakses oleh Bapak dan Ibu wali kelas, begitu ya. Tombol yang ini. Secara mendasar tampilan landing page-nya sama. Ini adalah tadi yang kita sudah akses bersama-sama untuk administrator. Dan nanti Bapak dan Ibu wali kelas yang mengelola satu kelas saja, satu kelas atau dua mungkin ya, saat ini mungkin ada kelas A dan B dikelola oleh guru wali kelas yang sama, itu aksesnya pada tombol yang ini, mulai sebagai guru. Kita akan lihat bagaimana tampilan pendaftarannya Bapak Ibu. Silahkan. Baik. Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang nanti Bapak Ibu dapatkan ketika mendaftar atau masuk sebagai guru, begitu ya. Nah, tampilan ini Bapak dan Ibu bisa mudah sekali proses pendaftarannya di tombol daftar. Tombol daftarnya ada di bawah sini. Bisa dilihat bersama-sama. Di sini barangkali ada Ibu guru wali kelas yang tadi sekolahnya sudah mendaftar melalui administrator. Silahkan bisa langsung mengikuti tahapan kami. Tapi kami informasikan, barangkali ada administrator yang juga bertindak sebagai wali kelas. Kami mohon menggunakan email dan nomor handphone yang berbeda. Ya, kami mohon untuk menggunakan email dan nomor handphone yang berbeda. Gunanya nanti karena semua database itu akan masuk ke database iTeacher, jadi nanti otomatis ditolak kalau menggunakan nomor yang sama. Ya, itu kami tekankan masuknya ke database kami dan kami tidak punya akses ke data tersebut. Jadi semua nomor Bapak dan Ibu yang Ibu masukkan datanya, apapun itu yang dimasukkan ke aplikasi kami, keamanannya kami jamin 100%. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai proses pendaftaran. Jadi kita
akan melihat di sini proses pendaftaran gurunya seperti apa. Nih, di sini kami berikan kemudahan Bapak dan Ibu hanya perlu memasukkan alamat email saja. Alamat emailnya apa? Misalnya kita masukkan sebagai contoh di sini Bapak dan Ibu bisa mengikuti juga sesuai dengan email yang digunakan. Saya menggunakan akun saya untuk proses pendaftaran ini. Kita akan coba menggunakan kata sandi, pastikan kombinasinya kuat dengan menggunakan huruf kapital, kemudian tambahkan juga dengan karakter khusus. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk proses pendaftarannya akan sangat mudah karena tidak ada tambahan akses apapun yang diminta untuk memasuki aplikasi kami. Jadi hanya perlu email dan nomor handphone yang aktif saja. Di sini saya menggunakan nama sebagai Asep Ruslan. Jadi silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, kemudian masukkan nomor handphonenya untuk menerima notifikasi berupa pengiriman pesan OTP ya, OTP 6 digit. Kemudian kalau misalnya nomornya sudah dimasukkan, langsung saja namanya salah. Oke, kita langsung klik kirim. Dan pesan itu akan dikirimkan ke nomor yang sudah Bapak dan Ibu masukkan begitu. Nanti akan berupa SMS, kita akan masukkan nomor autentikasinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan nomor yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan, dan itu pastikan nomor yang akan aktif selalu ya. Kalaupun misalnya nanti ada perubahan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan lakukan perubahan tersebut. Begitu, karena nanti bisa jadi ketika Bapak dan Ibu memerlukan informasi akan dikirimkan ke nomor tersebut. Nah, ini tadi setelah mengklik daftar, akan muncul nama anggota dan nomor ID. Nomor ID ini berdasarkan alamat email yang tadi daftarkan. Kita akan mencoba masuk, melihat, dan kita akan punya satu halaman lagi untuk proses pendaftaran bagi guru. Nah, ini adalah terkait dengan informasi ketenagakerjaan yang saat ini Bapak dan Ibu bekerja profesinya begitu ya. Di instansi mana kita akan menggunakan atau mengaksesnya di tombol ini. Kita masih menunggu tampilannya terbuka. Nah, ini adalah registrasi informasi pekerjaan. Silahkan masukkan nama sekolah Bapak dan Ibu. Jadi sekolahnya kan tadi sudah terdaftar oleh admin. Kalau sudah, silahkan langsung diklik saja nama sekolahnya. Kalau saat ini saya akan menggunakan sekolah yang tadi sudah kita gunakan administratornya. Kita cari, dan nanti akan muncul rekomendasi daftar sekolah yang sudah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu masukkan tadi begitu ya, yang sudah didaftarkan oleh administrator. Ini SMAN 78 Jakarta, kami pilih. Dan ini Bapak dan Ibu juga boleh langsung memilih ada kelas yang ditugaskan, karena ini untuk Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai wali kelas. Nah, ini kita pilih kelas. Kelasnya ada yang mana, misalnya kalau saya karena kebetulan kelas SMA, saya pilih kelas SMA. Kemudian kita pilih kelasnya yang mana. Gitu. Kemudian mata pelajarannya, kalau Bapak dan Ibu juga mengampu mata pelajaran tertentu, silakan diklik dan kita masuk selesai. Nah, ini proses pendaftarannya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita akan melihat tampilannya bagaimana kalau sudah Bapak dan Ibu masuk. Ini saya akan mencontohkan dengan guru yang sudah ada. Masuk ke aplikasi kami sebagai guru di aplikasi Unteacher sebagai contoh saja tampilannya. Ini tampilan administrator atau tampilan loginnya kurang lebih seperti ini untuk guru ya, Bapak dan Ibu. Masukkan nomornya atau emailnya dan kemudian masukkan kata sandi. Nah, kemudian ini adalah tampilan yang nanti dikelola oleh Bapak Ibu wali kelas. Kita lihat perbedaannya, saya rasa
cukup berbeda tampilannya begitu. Ini bisa disadari tentu saja Bapak dan Ibu sama-sama kita lihat ini adalah tampilan administrator. Menunya ada 5, sementara tampilan untuk guru kita punya 6 menu. Jadi kita punya tambahan kelas jarak jauh dan juga album. Nah, kelas jarak jauh ini adalah fitur yang secara khusus kami berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di Indonesia. Mengingat saat kami berdiri, saat kami mengembangkan aplikasi ini, Indonesia dan kita semua sedang terkena wabah pandemi virus corona, sehingga pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Kami hadirkan fitur ini, kita akan sama-sama akses dan lihat bagaimana fitur ini berjalan, Bapak dan Ibu. Sama seperti yang saat ini sudah Bapak dan Ibu kelola, mungkin menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan video pembelajaran referensi, itu sama, nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi kita akan lihat dulu bagaimana akses yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan sebagai manajemen wali kelas. Oke, Bapak Ibu silakan ya, untuk kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar, karena nanti kita akan bahas bersama-sama ketika proses diskusi. Jadi saat ini kita sama-sama gunakan dulu untuk aksesnya, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti tahapan kami. Oke, ini adalah tampilan yang dikelola oleh guru wali kelas. Submenunya hanya terbatas di sini, sementara untuk submenu yang dikelola oleh administrator itu memiliki beberapa submenu yang banyak ya, kalau tadi kita sama-sama lihat. Kita cuma punya 2 menu, siswa dan manajemen otoritas, sementara untuk administrator sekolah tadi mengelola banyak sekali submenu. Ada siswa, ada kelas, ada staf sekolah, ada otoritas, ada pengaturan sekolah bahkan. Nah, itu karena administrator ini mengelola satu sekolah secara keseluruhan. Sementara orang tua wali siswa hanya mengelola satu kelas saja. Begitu harapannya menurut untuk penggunaan aplikasi Teacher ini. Baik Bapak dan Ibu, di sini untuk penambahan siswa sama seperti tadi tombol untuk administrator, tombol tambahnya di sini, atau pendaftaran secara bergu atau grup kami tambahkan di sini. Begitu, ini pendaftaran grupnya di sini, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Template-nya sudah kami berikan, hanya perlu menyediakan nomor handphone orang tua. Nomor handphone ini digunakan untuk nanti ketika orang tua memasuki aplikasi Unschool. Dan ini nomor handphone siswa juga silahkan daftarkan, kemudian nomor induk siswa dimasukkan. Gitu. Ini adalah tampilan kita yang tadi kita punya beberapa menu. Tadi ada kelas jarak jauh, ada survei, agenda, album, dan jadwal. Kita mulai dari jarak jauh dulu, kelas jarak jauh. Kelas ini tampilannya akan seperti ini, akan ada banyak sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah menggunakan. Kami memberikan 2 kemudahan untuk Bapak dan Ibu untuk mengakses atau memberikan akses ini kepada nanti murid-muridnya. Ini adalah kelas yang berlangsung, jadi untuk misalnya kelas ini bisa diakses oleh orang tua atau siswa, sementara untuk kelas yang dalam persiapan itu masih belum bisa diakses. Kita akan lihat nanti ya. Proses pembukaan kelasnya melalui tombol yang ini, kami memberikan 3 fitur kelas. Yang pertama fokus pengerjaan. Fokus pengerjaan ini nanti fungsinya untuk kelas pengerjaan tugas misalnya, atau mengirimkan konten audiovisual, video dan YouTube, atau bahkan untuk tetap muka daring melalui aplikasi Zoom. Kami sudah terintegrasi di dalamnya dan nanti proses pembuatan kelasnya. Nah, kemudian kami juga mempunyai fitur survei. Fitur ini sama seperti yang tadi sudah saya contohkan di administrator. Isinya sama, Bapak dan Ibu bisa membuat form isian begitu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini Bapak dan Ibu sedang hadapi, begitu apa yang ingin digunakan. Nah, ini bisa menggunakan survei, kemudian kami juga punya agenda. Nah, perbedaannya, agenda kami ini khusus untuk akses guru, kami punya 3 tipe agenda. Agenda umum ini misalnya Bapak dan Ibu terkait dengan agenda dari sekolah. Misalnya di kelas ini, khusus yang Bapak dan Ibu kelola, akan ada pertemuan orang tua, khusus untuk kelas tersebut. Nah, ini agendanya bisa sampaikan agenda umum. Sementara untuk agenda dengan jadwal ini, misalnya untuk jadwal tertentu, misalnya praktikum, atau jadwal ke lab, kan tadi sudah ada dari administrator. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa membuat agenda yang khusus untuk kelas tersebut. Misalnya khusus untuk kelas yang Bapak Ibu kelola, hari Jumat menggunakan pakaian muslim. Misalnya kurang lebih seperti itu.
atau penggunaan agenda dengan belajar mingguan. Agenda belajar mingguan ini misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan PR atau misalnya tugas prakarya. Ini biasanya sudah kejadian ya Bapak Ibu, kebetulan saya juga di rumah punya adik begitu. Jadi seringkali kalau misalnya tugas dari sekolah itu disampaikan kepada orang tuanya itu terlambat. Misalnya Ibu besok menugaskan siswa untuk hari esok itu membawa alat-alat untuk prakarya. Nah, seringkali siswa karena mungkin banyak pembelajaran yang dilalui, banyak tugas yang dikerjakan, itu lupa. Akhirnya baru teringat saat mau tidur. Nah, itu kan jadi kekhawatiran tersendiri. Pagi-pagi, kakaknya, mamahnya langsung nyari perlengkapan. Kan? Nah, ini bisa kita toleransi dengan tombol ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan informasi di sini, dan nanti pemberitahuannya langsung muncul di menu tugas. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana aplikasi M-School ini bekerja dan terkoneksi satu sama lain dengan aplikasi M-Teacher. Bapak Ibu juga di sini kita punya tombol fitur yang khusus untuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ingin membuat agenda tugas misalnya 30 Maret, wah saya kangen nih nulis di papan tulis. Ini boleh tampilannya seperti ini. Misalnya tugas prakarya. Ini tampilannya khusus untuk Bapak dan Ibu guru saja. Pengalaman menulis seperti di papan tulis begitu ya, tampilannya seperti pakai kapur tapi kita hanya perlu mengetik. Nah, ini untuk nostalgia saja Bapak Ibu. Kemudian ini kita juga punya tombol album. Jadi kalau misalnya ada dokumentasi prakarya atau misalnya ada dokumentasi kegiatan bersama dengan anak-anak kelas, ini Bapak Ibu bisa kirimkan di sini. Kita juga punya menu jadwal. Jadwal ini kalau misalnya ada jadwal yang tadi ya, yang sama seperti administrator, jadi penjadwalannya di sini atau melalui agenda dengan jadwal. Kita akan buat satu agenda, Bapak dan Ibu, dan saya juga akan menunjukkan bagaimana aplikasi M-School kami. Kita akan buat sebagai contoh karena kami punya push notification. Push notification ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk menerima pesan langsung pada laman bar notifikasi. Kita akan lihat bersama-sama. Misalnya agenda dengan umum, pertemuan orang tua siswa. Pada hari Selasa, besok Rabu, 31 Maret 2021. Misalnya kurang lebih sederhananya seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa mengirimkan lampiran foto atau video. Misalnya ini terkait dengan surat resmi yang sifatnya PDF atau mungkin sudah berupa foto. Kita akan lihat pilih penerimanya. Berbeda dengan administrator, Bapak dan Ibu wali kelas hanya bisa mengirimkan pesan kepada orang tua dan siswa saja. Sementara administrator tadi bisa mengirimkan sampai ke staf sekolah. Kita akan klik dulu untuk orang tua, pilih orang tuanya secara khusus mungkin atau secara keseluruhan, silahkan itu kembali diberikan aksesnya kepada Bapak dan Ibu. Kemudian kita pilih orang tuanya sudah bisa dilihat, ini untuk melihat daftar penerimanya tadi yang mana, kita tutup. Kemudian ini pengirimannya bisa dijadwalkan apakah kirim sekarang atau nanti. Kita akan pilih kirim sekarang karena untuk mencontohkan Bapak dan Ibu menunjukkan seperti apa. Pesan telah dikirimkan. Nah, Bapak dan Ibu, saya izin menampilkan tampilan handphone saya saat ini, tampilan ponsel kami. Ini adalah tampilan ponsel saya, dan Bapak dan Ibu bisa melihat aplikasinya seperti apa, begitu. Ini adalah aplikasi M-School, ini adalah aplikasi M-Teacher, ini akses Bapak dan Ibu guru yang sudah menggunakan aplikasi M-Teacher versi webnya. Kami juga menyediakan versi aplikasinya. Jadi kalau misalnya pengiriman agenda, wah saya belum on dari laptop, Bapak Ibu bisa membuat dari sini, semuanya bisa digunakan di aplikasi kami. Begitu, ini untuk akses Bapak dan Ibu wali kelas, begitu kita sudah menyediakan fiturnya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan aplikasi kami ini? Bapak Ibu bisa langsung mencari di Google Play Store. Saat ini kami masih tersedia di Play Store saja. Nanti ke depannya kita sedang proses pengembangan, saat ini masih dikembangkan untuk masuk di iOS. Jadi Bapak dan Ibu pengguna iOS, nanti orang tua bisa menggunakan aplikasi kami juga. Nanti bisa langsung cari saja M-School Indonesia. Oke. Nah, aplikasi kami yang paling atas ini Bapak Ibu yang berwarna hijau seperti benteng logonya. Nah, ini kebetulan kami sudah punya, jadi tinggal buka. Nah, Bapak dan Ibu di sini untuk orang tua,
Khusus untuk orang tua atau siswa nantinya bisa langsung klik saja install. Ini aplikasi kami sudah mendapatkan rating 5 begitu ya, berdasarkan beberapa pengguna kami yang sudah saat ini menggunakan aplikasi. Kita akan melihat bagaimana tampilan pesan tersebut di tombol notifikasi bar. Nah, pesan itu Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Ini adalah agenda yang tadi sudah kita kirimkan dari aplikasi Teacher. Agendanya yang ini, pertemuan orang tua tanggal 30 Maret 2021. Agendanya sama judulnya. Kita akan buka, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol di sini. Untuk orang tua nanti kemudahannya kurang lebih seperti itu. Sangat mudah sekali aplikasi kami. Jadi ini agendanya seperti ini. Nanti guru bisa akses, orang tua bisa langsung dari tombol bar notifikasi, diklik nanti informasinya langsung sampai. Jadi bisa Ibu bayangkan ketika Bapak dan Ibu mengirimkan informasi, itu tidak bertumpuk dengan chat-chat yang lain. Kalau misalnya saat ini menggunakan aplikasi obrolan, tentu ketika satu info dikirimkan, nanti ada komentar, ada pertanyaan, ada apa, itu akan menumpuk begitu ya obrolannya. Nah, melalui aplikasi ini, informasi penting ini akan tetap tersimpan di fitur agenda. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan melalui WhatsApp, pertanyaan saja yang bisa disampaikan di sana. Tidak perlu lagi mengirimkan pesan penting itu di sini. Nah, ini kalau misalnya agendanya belum dibuka di aplikasi kami. Dan ini adalah tampilan aplikasi kami secara keseluruhan, Bapak dan Ibu. Aplikasi inilah yang nanti digunakan oleh orang tua untuk mengakses informasi apapun yang Bapak dan Ibu kirimkan. Kita akan lihat, tadi kita punya menu agenda untuk pengiriman agenda. Ini adalah agenda yang tadi kita sudah terima. Kemudian ini juga kita punya menu tugas. Ini kalau misalnya tadi untuk informasi tugas, prakarya, PR, itu bisa dikirimkan di sini. Jadi nanti orang tua bisa memantau sendiri anaknya, oh ada tugas nih untuk besok, jadi saya bisa bantu buat cari barang prakarya dari sekarang. Contohnya seperti itu. Kemudian ini juga untuk buletin nanti pengumuman yang tadi Bapak Ibu kirimkan, atau misalnya artikel-artikel guru, artikel-artikel siswa bisa diterbitkan di sini, nanti terbuka untuk seluruh pengguna Unschool. Kemudian ini menu makanan, saat ini kami manfaatkan untuk pengiriman informasi terkait makanan, atau informasi lainnya begitu terkait jajanan di sekolah, ini bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ini informasi terkait sekolah yang nanti Bapak dan Ibu sudah gunakan. Nah, Bapak Ibu, kami informasikan juga bahwa aplikasi kami ini sudah ada bahkan sebelum virus ini menyebar, sebelum pandemi ini menjadi wabah di seluruh dunia. Jadi di Korea sebanyak 5 juta pengguna itu digunakannya kemarin sebelum corona ini menjadi wabah begitu ya. Nah, itulah kenapa kami memberikan fitur-fitur ini, mengingat fitur ini kebutuhannya adalah kebutuhan yang saat ini digunakan oleh Bapak dan Ibu di sekolah. Nah, kemudian kami juga memberikan fitur kalender untuk orang tua, jadi jadwal yang tadi sudah Bapak dan Ibu buat di sekolah, begitu nanti tampilannya akan muncul di kalender ini. Semua penjadwalannya nanti akan muncul sesuai dengan tanggalnya. Misalnya ini informasi, kemudian kita juga punya tombol dan lain-lain. Tombol ini untuk mengakses kelas jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, di sini orang tua nanti akan sangat dimudahkan karena satu perangkat ini bisa digunakan untuk 2 siswa di 2 sekolah yang berbeda. Misal satu contohnya, bahkan satu sekolah di 2 kelas yang berbeda juga masih bisa sama. Jadi hanya perlu satu perangkat saja. Kita lihat ruang belajarnya, ini adalah data sekolah atau data kelas yang dibuka. Ini, data kelasnya yang dibuka adalah data kelas-kelas ini. Begitu. Kemudian tampilannya akan muncul di sini. Nah, bagaimana kalau kita hapus kelas yang tertentu, kita jadi ubah untuk menjadi kelas dalam persiapan. Nah, kelas ini nanti tidak bisa diakses oleh siswa, begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita akan lihat. Kita perbarui dulu. Kita akan kembali masuk. Dan kita klik. Nah, ini adalah kelas Bahasa Indonesia dan Pengenalan Pancasila oleh guru yang lain, begitu ya Bapak dan Ibu. Karena satu kelas ini bisa jadi nanti diakses oleh guru mata pelajaran juga. Nah, ini kelas yang tadi kita berlangsung dan kita ubah, otomatis menghilang dari tampilan Unschool. Itulah kemudahan yang kami berikan pada Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin merancang pertemuan, saat ini misalnya masih pertemuan kelas jarak jauh, untuk minggu depan itu bisa dirancang dari sekarang. Nanti hanya perlu mengubah fiturnya, aksesnya baru akan muncul pada tampilan siswa atau orang tua siswa.
Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian dari kami terkait dengan pengenalan aplikasi ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita akan sama-sama diskusi nanti di halaman chat, di kolom chat, begitu untuk Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan mungkin Bapak dan Ibu ingin ada masukan pada tim kami, silakan, kami sangat terbuka dengan pertanyaan atau masukan tersebut. Kita akan diskusi. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mencoba aplikasi kami dengan proses registrasi ya, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, kami sarankan mencoba sehingga kami bisa melihat berapa banyak Bapak dan Ibu yang mungkin mengakses I'm Teacher ini. Kalau misalnya tadi tertinggal dengan panduan yang saya berikan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan buku panduan yang sudah kami sediakan juga tadi melalui laman I'm Teacher ini. Kita bisa akses di panduannya, sudah terbuka untuk akses umum, sudah terbuka untuk publik. Silakan diakses, di-download oleh Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu. Ya, kami sarankan Bapak dan Ibu untuk registrasi, karena nanti kita bisa jadi kami berkunjung langsung kepada Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi langsung terkait dengan penggunaan aplikasi. Barangkali di sekolah Bapak dan Ibu ternyata menu makanan dimanfaatkan di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini kami jadi masukan bagi kami. Begitu. Bapak dan Ibu, kami silahkan kepada Bapak dan Ibu di sini untuk bertanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita akan lanjut di sesi diskusi. Selanjutnya kami silahkan kepada Mbak Tiara kembali untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Asep. Di sini yang sudah registrasi tercatat 14 sekolah. Ada dari SMP Negeri 10 Padang, SDN 13 Batu Gadang, SMP Negeri 26 Padang, SMP Negeri 22 Padang. Nah, dari tadi kan kita sudah melihat cukup lama dan cukup panjang, dan bahkan juga beberapa ada yang sudah mencoba. Nah, jika misalnya Bapak Ibu sudah mencoba, kemudian juga menemukan kendala, atau memang belum mencoba tapi masih dirasa kurang jelas, silahkan dapat bertanya melalui fitur chat, kemudian juga dapat mencantumkan nama atau asal sekolahnya. Nah, ini Mas Ari dan Mas Asep sudah ada yang bertanya. Katanya dari SDN 1 Pulau Air, katanya kenapa ya saya nggak bisa mengakses sebagai admin. Sedangkan dia sudah menginput nama sekolahnya sesuai dengan data Dapodi. Oke. Coba Pak diketiknya SD Negeri 01 Pulau Air. Soalnya saya coba mencari data administrator sekolah, ketemu. Baik, boleh Bapak atau Ibu dicoba yang dari SDN 1 Pulau Air. Kemudian dari tadi mungkin yang sudah 14 orang yang mencoba registrasi mungkin menemukan kendala atau menemukan, oh ini saya ada trouble di sini, kemudian atau ingin bertanya kalau misalnya menggunakan fitur yang mana atau seperti apa, boleh ditanyakan kepada kami. Baik, Mbak Tiara, Mas Ari juga di sini saya sudah melihat ada pertanyaan lainnya. Betul. Ini dari SDN 20 Padang. Begitu. Ini untuk guru mapel nggak bisa daftar ya Pak? Udah saya coba. Nah, Bapak Ibu di sini tadi kan saya sudah ada panduan untuk Bapak dan Ibu masuk begitu ya, untuk Bapak dan Ibu guru. Ada kelas yang ditugaskan dan tidak ada kelas yang ditugaskan. Maksudnya itu adalah akses untuk Bapak dan Ibu menentukan apakah Bapak dan Ibu saat ini bertindak sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Nah, khusus untuk Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai guru mata pelajaran, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk nanti di kolomnya adalah tidak ada kelas yang ditugaskan. Begitu. Nah, ketika mengklik tombol itu nanti bisa masukkan saja mata pelajaran apa yang diampu oleh Bapak dan Ibu atau diajar oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga Ibu boleh nanti Bapak pastikan juga sekolahnya apakah sudah mendaftar atau belum. Nah, nanti kalau misalnya belum, itu masih belum bisa mengakses ke sekolahnya. Begitu. Kemudian, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nuryenita, SDI Tazkia 3 Padang. Juga tidak muncul ya Pak.
Nah, ini sudah disampaikan juga masukannya oleh Mas Ari ya, Mas ya. Ya, dicoba Bu, SDIT, spasi Adeskia, spasi 3, spasi Padang. Sama-sama sudah Ibu. bisa. Sama-sama. Mungkin dari yang lain, dari pemaparan Mas dan Mas Asep ada pertanyaan lain? Nah, ini terkait nomor autentikasi, Mas, Mbak. Ini dari SMP Semen Padang. SMP Semen Padang pertanyaannya adalah tidak bisa autentikasi nomor, SMS-nya tidak masuk. Nah, ini Bapak Ibu, saat ini aplikasi kami ini bergantung sekali dengan kondisi jaringan. Jadi untuk sinyal ini dipastikan kondisinya cukup baik begitu untuk sinyal tersebut. Bahkan apabila saat ini Bapak dan Ibu menggunakan sinyal tersebut untuk koneksi data atau konektivitas saat ini bertemu Zoom ini, bisa jadi SMS tidak masuk karena lalu lintas datanya cukup sibuk begitu ya. Nah, ini beberapa kendala yang kami temukan terkait dengan nomor autentikasi ini. Jadi bisa ditunggu saja atau misalnya menggunakan nomor lain. Beberapa nomor memang terjadi kasusnya adalah tidak muncul nomor autentikasi begitu. Nah, kemudian ketika menggunakan nomor dengan layanan operator yang lain itu malah muncul lebih cepat. Nah, ini bisa dicoba dulu Bapak untuk SMP Semen Padang ya, Bapak atau Ibu. Silakan boleh dicoba saja nanti menggunakan nomor yang lain atau ditunggu dulu. Itu biasanya beberapa kasus memang kami temukan nomor autentikasinya terlambat atau bahkan tidak masuk. Begitu. Iya. Karena operator juga berpengaruh. Biasanya ada yang memang autentikasinya cepat, muncul melalui SMS-nya, ada juga yang memang cukup menunggu gitu. Kemudian yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari sini perwakilan dinas sudah bergabung ya? Ini terkait dengan SDN 01 Pulau Air masih tidak bisa, maksudnya tidak bisa bagaimana ya Pak ya? Nama sekolahnya belum ditemukan, Mas Asep. Boleh coba nama di-share sekolah. Coba saya Mas coba Asep. share screen ya. Kita coba sama-sama. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Langsung tutorial caranya deh Mas Asep dari awal, coba. Oke. Ini adalah sekolahnya SD Negeri 01 Pulau Air. Begini bukan ya Pak ya? Kita coba klik. Nanti akan muncul konfirmasinya. Nah, ini seperti ini, Pak. Atau Ibu di sana di SD Negeri 01 Pulau Air, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ketika diklik. Nah, kemudian nanti langsung klik saja mendaftar untuk administrator sekolah. Silakan. Ini saya hanya memperlihatkan saja. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya dari pihak sekolah ini langsung memasukkan nomor handphonenya saja dan alamat emailnya. Ini khawatir kalau misalnya nanti saya yang isi sebagai contoh, nanti akan bentrok datanya. Silahkan Bapak dan Ibu, ini kurang lebih seperti ini Bu. Sekolahnya sudah ada, SD Negeri 01 Pulau Air. Begitu. Oh, barangkali mungkin ini coba Bapak untuk Bapak atau Ibu di SDN 01 Pulau Air ini, nanti boleh di-refresh dulu untuk browsernya atau ditutup dulu, kemudian masuk lagi, dan coba di linknya masih sama, masih di teacher.amedu.co.id. Oh baik, Ibu Dewi ya, mohon maaf. Ibu Dewi nanti boleh coba ditutup dulu laman browsernya, lalu coba masuk lagi, atau barangkali butuh di refresh dulu sedikit untuk perangkatnya. Nah, tuh.
Untuk Ibu Resa, ini SD Negeri 28 Gurun Laweh juga nggak bisa. Coba kita akses bersama-sama. SD, oh maaf, ini oh, belum. Kita akan coba lihat SD. Oke, kita masukkan SD Negeri 28 Gurun Laweh. Ini bukan ya, Bu ya? Ini untuk SD Negeri 28 Gurun Laweh. Ibu Resa sekolahnya ada di kami. Nanti Ibu langsung klik saja, tampilannya akan sama untuk pendaftaran administrator sekolah. Iya, jadi ada beberapa sekolah di Dapodik yang penulisan nama sekolah itu dengan singkatan SDN atau bahkan singkatannya tidak ada, jadi langsung SD Negeri gitu, Bapak Ibu. Kami sesuaikan dengan data yang ada di Dapodik. Sebenarnya untuk mencari tidak harus dengan huruf besar semua, tidak dengan harus huruf kecil semua, kita tesnya tidak sensitif, jadi Bapak dan Ibu bisa mencarinya sesuai dengan keyword yang ada dari Dapodik ya. Bisa SDN, bisa juga SD spasi negeri. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Silahkan dicoba lagi Ibu Dewi, Ibu Resa tadi sudah ada ya Bu ya? Sudah kita coba bantu carikan. Iya, mungkin ada yang sudah mengeksplorasi, kemudian ada yang ingin ditanyakan dari fitur kami, juga kami silakan untuk memberikan pertanyaan. Dan juga kami sampaikan, Bapak Ibu dapat mengisi form survei dari kami yang ada di fitur chat. Nah, ini untuk panduan juga Bapak Ibu nih sudah dari untuk SMP Semen Padang. Di sini Mas Ari sudah membagikan tautannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja. Ini terkait dengan panduan begitu ya Mas ya. Untuk Ini untuk aplikasi. ini untuk mencari nama sekolahnya, nama tapi sekolahnya. tadi kasusnya SMP Semen Padang autentifikasinya tidak masuk ya. Betul. Bisa diberitahu nomor teleponnya berapa? Untuk SMP Semen Padangnya atau menggunakan operator apa? Pak atau Ibu? Karena sejauh ini dari semua yang mencoba mendaftar melalui SMS, statusnya berhasil. Mungkin bisa jadi pemberitahuan SMS di HP Bapak atau Ibu tidak diaktifkan. Coba dibuka menu SMS di handphonenya. Boleh di-guide Mas Ari dan Mas Asep untuk SMP Semen Padang? Boleh Mas Asep, silakan. Baik, ini nomor SMP Semen Padang ya, sebentar. Ini saya membagikan untuk panduan, jadi Bapak dan Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi kami, begitu panduannya itu sudah dibagikan juga, atau tadi mengakses nomor yang sudah menu yang sudah kami bagikan ya. Kita akan coba lihat untuk nomor ini. Sebetulnya nomor ini nanti dilihatnya dari perangkat handphonenya Bapak dan Ibu terkait dengan pemberitahuan SMS notifikasi. Jadi biasanya di pengaturan handphone terkait dengan sekuritas itu suka ada masukan keamanannya terkait dengan pesan dari nomor handphone yang tidak dikenal. Begitu. Nah, ini bisa jadi nanti Bapak dan Ibu kondisinya disortir begitu sehingga pesan dari OTP itu tidak masuk. Nah, saran saya mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan nomor handphone yang lain untuk penggunaan atau mengakses ke aplikasinya. Beberapa memang kasusnya sama seperti ini. Ada yang sampai lama, bahkan ada yang tidak muncul sama sekali, sehingga perlu mengakses dengan nomor handphone yang baru.
Dari SDN Baik, ini 01 Pulau Air itu dari tampilannya jadi SMP tidak Semen keluar ya. Padang. Coba setelah itu di enter, klik enter. Masih bisa masuk nggak? Mas Ari dan Mas Asep, ini juga ada SMP Dian Andalas Padang. Tidak muncul katanya di aplikasi. SMP Dian Andalas. Sebentar ya, saya coba. SMP Dian Andalas. Betul yang ini? Nah, ini sudah ada masuk SMP Dian Andalas. Kalau misalkan tidak bisa, tolong di SMP Semen Padang. Sebentar, saya cek dulu. Nomornya Nah, Telkomsel ya? 068. Baik, juga ada dari SMP Muhammadiyah 6 Padang. 19068. Juga belum muncul. Muhammadiyah 6 Padang dan SMP 6 Padang. Sudah. Untuk nomor 11068 dari SMP Semen Padang, sudah dipastikan Bapak nomornya aktif? Masa aktifnya masih aktif? Ya, jadi untuk mendaftar itu diharuskan dari email yang aktif dan juga nomor telepon yang aktif. Jadi nanti OTP-nya akan langsung masuk. Untuk pertanyaan dari Ibu Iis, ya, Iis Roza Mardani terkait dengan SMP Muhammadiyah 6 Padang, itu kami sudah menemukan, Bu. Tadi sudah kami coba, sudah bisa dilihat. Ini tampilannya, sudah muncul rekomendasinya. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya khawatir kenapa beberapa kasus banyak sekolah tidak muncul. Barangkali tautan yang diakses mungkin berbeda atau pengaturan bahasa yang Bapak dan Ibu saat ini gunakan itu masih belum berbahasa Indonesia. Begitu. Jadi saya misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini menemukan tampilan di sini masih berbahasa Korea atau tampilan tulisan Hangul, itu berarti tampilannya mungkin atau pengaturan perangkatnya saat ini belum berbahasa Indonesia. Nah, saat ini kami sedang proses penyesuaian, Bu, untuk pengaturan bahasa tersebut. Harapannya nanti pengaturan bahasa ini tidak berpengaruh, tapi saat ini untuk penggunaan fitur secara maksimal dalam fase translasi bahasa Indonesia ini, kami mohon Bapak dan Ibu menggunakan pengaturan berbahasa Indonesia di perangkatnya. Nah, lamannya sama di teacher.amedu.co.id. SMP Negeri 6 Padang juga sudah muncul, tuh ada. Itu bisa dipilih. Silakan Bapak atau Ibu bisa mencobanya. Iya. Dan pastikan browser yang digunakan baik itu dari Chrome ataupun yang lain bisa setting bahasanya ke bahasa Indonesia. Betul. Biasanya yang muncul itu sekolah-sekolah Indonesia, tapi kalau misalnya settingnya di luar bahasa Indonesia, tadi kami menemukan beberapa case dan dia jadi memilihnya sekolah-sekolah dari Korea. Gitu. SMP Negeri 6 Padang tadi sudah saya tunjukkan juga ya. Untuk SMP Putri Perguruan Islam Arisalah pun ada. Ini datanya. Ada. Ada ya? Sudah ada ya. Nah, ada ya, tolong ini silakan. terkait juga di SD 01 Pulau Air. Nah, barangkali pengaturannya. Kalau gitu saya coba izin ya Bapak Ibu, saya coba tunjukkan bagaimana pengaturan bahasa bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya.
Saya izin berikan contoh saja untuk pengaturan bahasa ini. Jadi kita bisa sama-sama nanti menikmati fasilitas ini. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini kami menggunakan tampilannya adalah menggunakan Google Chrome. Jadi barangkali Bapak dan Ibu menggunakan perambahan yang lain, itu sama saja. Kita akan akses dari tombol di sini untuk Google Chrome yang saat ini sama dengan saya. Tampilannya di sebelah kanan atas, dekat tombol X untuk menutup layar, ada tombol 3 ini, kita klik. Nah, kita akan muncul beberapa pilihan menu. Bapak dan Ibu nanti pilihnya kalau misalnya saat ini berbahasa asing, nah itu berarti bukan berbahasa Indonesia ya. Kalau misalnya setting, atau misalnya mungkin dalam bahasa asing, apa tulisannya, itu berarti tidak berbahasa Indonesia. Kita klik setelan atau setting ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mengarah ke menu setting. Nah, supaya lebih mudah, pada tombol penelusuran ini, Bapak dan Ibu bisa langsung sesuaikan dengan apa yang saat ini tampil di sini. Jadi kalau tampilannya berbahasa Inggris, Bapak Ibu langsung kliknya language. Nah, saat ini kebetulan saya sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya akan mencari, pencariannya adalah bahasa. Nah, pada menu bahasa ini, Bapak dan Ibu nanti tinggal klik saja. Begitu, klik. Nanti akan ada muncul beberapa pilihan bahasa. Nah, Bapak dan Ibu kalau perlu menambahkan bahasanya, klik tambahkan bahasa, lalu cari bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Nah, karena kami sudah menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak muncul lagi pada opsi pilihan. Hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai tertukar dengan Hindi ya. Nanti tulisannya berbahasa India, nanti kita lebih kesulitan lagi ya Bapak Ibu ya. Kliknya pastikan bahasa Indonesia. Lalu klik pilih, nanti akan muncul pada opsi pilihan di sini. Pada opsi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mengaktifkan bahasa itu, klik tombol 3, tampilkan Google Chrome. Nah, ini kita klik untuk bahasa yang lain. Nanti akan ada opsi seperti ini. Tampilkan Google Chrome dalam bahasa ini. Baik, mengerti ya sampai di sini? Tampilkan Google Chrome dalam bahasa ini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik, lalu nanti akan ada permintaan untuk meluncurkan ulang. Nah, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya sama pada dasarnya peluncuran ulang. Luncurkan ulang, diklik. Ya, relaunch. Nah, nanti akan otomatis pengaturannya berbahasa yang dipilih. Misalnya ini saya menggunakan bahasa Indonesia, sudah ada, begitu ya. Nanti tampilannya akan otomatis seperti ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk penggunaan bahasa ya. Kami harap saat ini untuk penggunaan secara lebih maksimal aplikasi kami mohon menggunakan bahasa Indonesia untuk settingannya. Tapi barangkali nanti ke depannya dalam proses pengembangannya kami pastikan sudah tidak bermasalah lagi terkait dengan bahasa pada perangkat yang digunakan. Kurang lebih seperti itu, Pak Bu. Barangkali terkendala begitu ya. Ya, kemudian Mas ini ada yang tanya tentang penambahan siswa. Apakah manual? Oke. Sebentar ya, ini untuk SMP Siti Hadijah belum terdaftar. Ternyata setelah saya cari, nama yang sebelumnya terupdate itu adalah menggunakan C. Dari Sekolah Data Kemdikbud, SMP Siti Chadijah. Jadi saya mencari DM Teacher-nya pun SMP Siti Chadijah yang terdaftar di sini. Ya, begitu Ibu atau Bapak. 43 Padang. SMP 43 Padang sudah terdaftar, gurunya pun sudah ada yang daftar, guru bahasa Indonesia. Baik. Baik, sama-sama Ibu Bapak. Selamat menggunakan, selamat mencoba. Barangkali ada pertanyaan, nomor kami tertera, pun kami juga menyediakan hotline. Silahkan menghubungi kami melalui email, silahkan. Nah, ini tadi pertanyaan terkait dengan penambahan siswa. Penambahan siswa dikatakan manual ya, karena nanti Bapak dan Ibu hanya perlu copy-paste data yang sudah digunakan atau sudah dimiliki. Nah, proses penambahannya itu bisa dilakukan secara masif.
Saya coba contohkan lagi saja untuk penambahan siswa ya Mbak ya. Oke, kita lihat penambahan siswa. Nah, pada menu manajemen ini, baik di guru maupun di administrator, kita akan punya menu manajemen dan submenu siswa. Nah, di submenu siswa itu nanti kita punya 2 tombol yang bisa diakses. Baik administrator, baik guru sama punya akses ini. Ini menu siswa, saya akses dari guru, Bapak dan Ibu. Untuk tambah di sini, ini proses penambahan manual 1 per 1. Ya, jadi kalau misalnya ada kelas atau ada siswa tambahan di kelas tersebut, bisa ditambahkannya di sini. Misalnya nomor absennya adalah nomor absen 31, karena siswa baru untuk urutan nomor 31. Namanya atas nama Hamid, nomor handphonenya adalah sekian-sekian-sekian, nanti diisi nomor induknya berapa, diisi di sini. Kemudian informasi terkait orang tua ini adalah nomornya orang tua. Di sini kalau misalnya orang tua ternyata ingin akses juga dari neneknya, dari papahnya, dari mama, dari kakak, bisa ditambahkan aksesnya dari sini. Siapa nanti pihak orang tuanya? Begitu. Boleh salah satu ya Mas ya? Boleh salah satu dipilih saja. Jadi masukkan misalnya ibu atau ayah. Nah, sementara untuk opsi yang lain misalnya kakak atau misalnya eyang, itu bisa nanti pakainya orang tua saja untuk opsinya. Nah, kemudian kami juga memproses pendaftaran siswa secara langsung untuk dalam jumlah yang banyak. Melalui tombol yang ini, kita akan dihubungkan pada halaman tambahan atau pop-up Windows yang seperti ini, untuk proses penambahan tersebut dengan format file Excel. Jadi nanti unduh saja formatnya, akan otomatis diunduh di aplikasi. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa format yang kami sediakan. Format siswa ini adalah format yang kami sediakan khusus dan menyesuaikan dengan kebutuhan di aplikasi Unteacher. Begitu, data yang kami berikan atau yang diperlukan terkait dengan nama, nomor handphone, hubungan keluarga, begitu misalnya nomor handphone ini misalnya bisa diisi dengan ayah, ibu misalnya di sini nomor ayah, nanti bisa diisi juga dengan statusnya orang tua, begitu. Kemudian masukkan nomor handphonenya, dan nanti ketika pada menu ini, nanti Bapak dan Ibu hanya perlu klik berikutnya, kemudian wajib memasukkan data wali. Nah, ini terkait dengan data yang tadi kita sudah isi, misalnya di Excel itu. Nah, nanti unggah saja file Excel yang tadi sudah kita isi di sini. Langsung diunggah pada tab yang ini. Nanti proses unggah, pilih file, kemudian nanti ada proses pemeriksaan, dicek ulang, dan kemudian nanti prosesnya akan selesai. Sederhananya seperti itu. Dan nanti otomatis jumlah siswa tersebut akan masuk ke tampilan siswa di sini. Daftar siswanya akan muncul di sini. Seperti itu, Bapak. Jadi kalau misalnya dikatakan otomatis, ya mungkin automatization yang kami berikan itu adalah nanti otomatis masuk ke aplikasi kami. Tapi proses inputnya itu secara manual, nanti Bapak dan Ibu copy paste dari data yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Betul. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, untuk nama di administrator ini pertanyaan dari SDN Pulau Air ya, 01 Pulau Air, ini nama operator, Pak. Jadi misalnya saat ini yang bertugas adalah operatornya atas nama siapa, itu bertindak sebagai administrator, disilahkan. Ya, jadi boleh dari kepala sekolahnya ataupun administratornya. Betul. Bapak Ibu ada lagi yang sudah mencoba mengeksplorasi, kemudian masih ingin ada yang ditanyakan? Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang penasaran atau kebingungan dengan aplikasi ini,
bisa ditanyakan langsung saat ini, tapi karena mungkin beberapa waktu lagi karena keterbatasan waktu atau mungkin ada aktivitas yang lain begitu ya Bapak dan Ibu, kami juga tidak ingin mengganggu aktivitas dan rutinitas. Jadi kita mungkin beberapa waktu lagi kita akan selesai. Bapak Ibu di sini kami berikan kemudahan untuk mengakses panduan kami. Silahkan Bapak Ibu bisa akses panduan kami di tombol yang ketika mengakses laman I'm Teacher di teacher.imedu.co.id. Nanti kita punya pusat bantuan, di situ Bapak dan Ibu bisa akses. Di sini saya kembali ingatkan, pusat bantuan ini berfungsi untuk Bapak dan Ibu mengakses bantuan dari kami. Nah, ini kita punya halaman Help Center. Kita punya beberapa menu di sini. Yang pertama adalah FAQ. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan terkait aplikasi. Jadi bisa ditanyakan di sini. Kemudian inquiry ini adalah format yang kami sediakan untuk mengirimkan, dan ini nanti dihubungkan melalui email. Nanti silakan Bapak dan Ibu berikan masukan di sini dan nanti dihubungkan ke tim kami. Tim kami akan standby dengan pertanyaan Bapak dan Ibu dari mulai pukul 8.30 pagi hingga pukul 17.30 sore. Nah, ini adalah notice. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengirimkannya pada jam 7 malam, misalnya seharian ini Bapak dan Ibu sibuk, kemudian jam 7 malam baru menghubungi begitu ya, baru bisa mengirimkan pertanyaan. Nah, itu nanti baru kita proses di besok harinya ketika kami sudah standby gitu, tim kami sudah standby. Begitu. Pada dasarnya memang kebanyakan Bapak dan Ibu berkomentar atau bertanya kepada tim kami itu pada jam-jam kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa juga bertanya di luar jam itu. Jadi kami bisa fasilitasi hanya saja di waktu yang berbeda. Nah, ini adalah panduan lengkapnya, bisa di-download atau dibaca secara langsung, secara online. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa klik saja di notice. Nanti kita punya beberapa panduan. Ini nih, ada pertanyaan juga, apakah sekolah Anda tidak muncul pada kolom pencarian? Bisa nanti diklik dan dicek juga seperti apa. Begitu. Kemudian tampilan lain adalah terkait dengan panduan penggunaan. Kami bisa menampilkannya di sini. Bapak dan Ibu bisa akses di laman perambannya. Seperti ini tampilannya. Ini bisa diakses secara online. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin baca ini nanti secara offline dan diakses di waktu yang berbeda, barangkali tidak saat ini langsung, bisa unduh di tombol yang ini. Di dekat tombol print, di kolom pojok kanan atas, ada tombol unduh. Silakan Bapak dan Ibu unduh ke perangkat yang dimiliki Bapak dan Ibu saat ini. Begitu otomatis akan masuk ke perangkat penyimpanannya Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk panduannya, silahkan bisa diunduh atau diakses dari sekarang. Mengingat beberapa tadi sempat ada pertanyaan-pertanyaan juga khawatir tidak bisa difasilitasi, bisa langsung ditanyakan saja atau mengikuti panduan yang sudah kami sediakan. Nah, ataupun misalnya Bapak dan Ibu ingin sekalian berdiskusi dengan pengguna lain, klik tombol bantuan di pusat bantuan. Panduan ini akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke kolom atau ke tampilan grup Facebook. Begitu. Jadi di sini nanti kita akan bergabung dengan Bapak dan Ibu guru yang lain yang sudah menggunakan aplikasi kami. Saat ini masih sedikit anggotanya. Kolom panduan ini bisa diakses kalau Bapak dan Ibu sudah login. Nah, kebetulan saat ini saya belum login, jadi tidak bisa mengakses. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa login dulu ke Facebook sebagai pengguna Facebook, baru nanti kita bisa menikmati panduan dan layanan di grup ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu barangkali ada case, ada kasus-kasus tertentu terkait penggunaan aplikasi, terkait update pendidikan, itu bisa diupdate di sini, nanti kita berdiskusi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru yang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, silakan. Barangkali masih ada pertanyaan. Ya. Ini dari SDN 24 Parupuk Tabing. Sudah menemukan Bapak Ibu sekolahnya?
baik kepada Bapak Ibu yang sudah mencoba mengeksplorasi aplikasi kami, kemudian sudah mencoba registrasi. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan. Oh, ini satu lagi Mas, SDN 24 Parupuk Tabing, belum menemukan sekolahnya di aplikasi. Kita coba cari. SD berapa, Mbak? DN 24 Parupuk Tabing. Parupuk Tabing. Ya, betul. Kita lihat. Sambil kami coba juga. Parupuk Tabing. Ada. Saya sudah menemukan. Ini saya coba tampilkan. Di aplikasi kami juga sudah bisa. Ada namanya SDN. Betul seperti ini ya Mbak ya penulisannya? Parupuk Tabing, betul ya? Jadi Nah, SD negeri ya? Iya, betul. SDN. Penulisannya seperti ini ejaannya ternyata. SD Negeri 24 Parupuk Tabing. Seperti ini Ibu, Bapak. Silakan, Baik. sudah bisa diakses Bapak Ibu juga. dari SDN 24 Parupuk Tabing bisa mencoba registrasi dan mengeksplorasi menu-menu kami. Betul, ini juga kami menggunakan, saya tadi masukkan Parupuk Tabing dengan huruf kecil, ini tetap muncul rekomendasi. Tadi betul kata Mas Ari, aplikasi kami bisa membaca bahkan ketika penggunaannya menggunakan huruf kecil. Nah ini tapi khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini kalau mau masuk, jangan mengganti huruf A-nya dengan angka 4 ya Bu ya, Pak. Parupuk misalnya dengan angka 4. Nah ini tidak bisa baru, yang ini tidak bisa. Begitu. Jadi pada dasarnya aplikasinya ini sangat dimudahkan untuk Bapak dan Ibu aksesnya. Jadi huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh Bapak dan Ibu. Pastikan tadi yang pertama pengaturan berbahasanya sudah berbahasa Indonesia. Kemudian pastikan tautannya di sini adalah teacher.imedu.co.id untuk Indonesia. Dan tampilan yang kita hadapi seperti ini, berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Korea. Pun barangkali Bapak dan Ibu menemukan tampilan, oh ternyata tampilan saya kok bahasanya aneh, atau penulisan-penyusunannya berbeda. Silakan Bapak dan Ibu bisa di foto mungkin tampilannya, baru nanti dikirimkan ke tim kami. Begitu terkait dengan tampilan yang Bapak dan Ibu hadapi. Begitu ya Bapak Ibu, silakan. Baik. Bapak Ibu tadi sudah disebutkan ya mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi, dan tim dari kami siap untuk melayani. Bisa diakses di teacher.imedu.co.id. Kemudian tadi saya belum sempat menyapa, mungkin dari Ibu Safridayanti dan tim, kemudian juga dari Ibu Tracy Yulinda dengan tim. Dari pihak dinas, apakah ada dari perwakilan dari dinas, apakah ada akan closing statement atau closing speech? Sebelum kita tutup acara ini. Baik, nampaknya waktu harus memisahkan kita. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita cukupkan sampai di sini. Dengan demikian rangkaian acara hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya. Dan kami juga mohon maaf karena masih banyak semangat-semangat yang belum bisa ditampung oleh tim kami. Dan juga kami ingatkan kembali, Bapak Ibu dapat mengisi form survei dari kami di Google Form yang sudah kami bagikan melalui fitur chat. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin mencoba aplikasi kami,
yang sudah tersedia di Play Store, Bapak Ibu dapat juga menggunakan fitur bantuan yang ada di teacher.amedu.co.id atau juga dapat menghubungi WA kami di nomor 0858 9007 2721. Saya Tiara pamit undur diri. Kita tutup dengan satu buah pantun. Kaki terpeleset hingga memar, jatuhnya di daerah Kemang. Meski acara ini hanya sebentar, tapi kita siap untuk ke Padang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meninggalkan Zoom meeting, kami dari panitia ingin mengadakan dokumentasi. Bapak Ibu disilakan untuk dapat membuka kameranya, kemudian memposisikan wajahnya di depan kamera. Kalau Kota Padang ada yel-yelnya nggak ya Bapak Ibu? Ada tagline-nya? Baik, nanti foto bersama akan saya pandu. Dan nanti senyumnya boleh ditahan dulu 3 detik supaya tim kami dapat mendokumentasikannya. Siap ya Bapak Ibu? Panitia sudah siap untuk mendokumentasikannya? Baik, 1, 2, 3. Ditahan. Oke, gaya kedua boleh Bapak Ibu, gaya bebas, ada gaya andalannya. Dan jangan lupa berikan senyuman terbaik untuk hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami undur diri. Disilakan untuk dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mengikuti. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami dari perwakilan manajemen PT AMEDO Networks mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Semoga acara kita ini akan berlanjut ke acara selanjutnya supaya nantinya ke depan kita lebih bisa menggunakan aplikasi ini di sekolah masing-masing. Kalau tadi saya sempat ada masukan kalau ada beberapa teman-teman SD dan SMP lain yang belum bisa bergabung, kita akan mengadakan sesi berikutnya untuk TOT. Jadi nanti kita akan kabarin selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di Padang ya Bapak Ibu. Terima Silakan kasih kita Bapak bisa Ibu. kesana. Silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ingin melanjutkan aktivitasnya kami silakan. Kalau masih ada pertanyaan tadi nomornya sudah kami masukkan juga. Terima kasih Ibu atas partisipasinya Bapak, silahkan. Nomor yang terdapat di backdrop kami juga bisa lewat situ, bisa dilihat Bapak Ibu. Delapan 0858 9007 2721. 0858 9007 2721. Ya, terima kasih juga Ibu Bapak sekalian semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti untuk nomor kami sudah di sana.
Nggak tahu, Pak.